Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, Bagaimana kabarnya pagi hari ini? luar biasa. Amin, luar biasa. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini, kita tundukkan kepala. Segala puji syukur bagimu Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, sebab Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau datang kepadamu bahwa setiap hati kami yang baru Tuhan, bahwa setiap hidup kami mau berikan yang terbaik untukmu Tuhan. Biarkan setiap pujian, sembah kami menjadi dupa yang harum bagimu Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebentar. Saya minta untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita keluar dari bangku kita masing-masing. Kita sapa kanan kiri kita dengan pelukan hangat. Cowok dengan cowok. Bapak, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan boleh. Katakan aku mengasihimu. Karena bulan ini adalah bulan yang spesial, bulan keluarga, jadi kita harus berikan kasih kita pada setiap keluarga. Pagi hari ini kita mau puji Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi. Katakan Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Yes, amen. setiap hari bertambah indah. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya. Hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sebab Dia Tuhan yang ajaib dalam setiap hidup kita. Amin. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Yes. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih. Yes. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib. Dikasihkan imanmu, katakan Yesus ajaib. Ya
berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, Kau yang ajaib. Mari sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sama-sama katakan tak berubah, tak berubah. Kasih-Nya Yes, amen. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku. Mari GUPS ada katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Masih mau memuji Tuhan pagi hari ini? Untuk hari ini saya minta nanti kita cari pasangan untuk berjoget memuji Tuhan. Jadi cari pasangan bapak-bapak dengan bapak-bapak boleh, ibu dan ibu-ibu, suami istri boleh. Jadi karena hari ini, bulan ini adalah spesial bulan keluarga, jadi kita nanti bisa menari buat Tuhan bersama keluarga kita masing-masing. Oke? Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan Yesus, Yesus kasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. dari terbitnya Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. ku puji dengan kecapi. Oh, ku bersorak, haleluya, Yesus kekasihku. Mari boleh berhadapan-hadapan dengan keluarganya. Kita berjoget bersama. Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikanlah. katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bersorak, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku. yes. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan Namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bersorak, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Boleh sambil dipeluk, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau memberikan persembahan untuk kas misi gereja. Petugas kolektan saya persilahkan. Walaupun mungkin keadaan dunia hari-hari ini, keadaan kita hari-hari ini gak menentu, tetapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap hidup kita. Sebab kasih-Nya tak pernah terukur dalam setiap hidup kita, selalu baru. Sebab Dia Tuhan yang telah rela mati buat kita. Syukur Bapa.
dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau lewati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala jiwa ragaku. Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan sepenuh hati. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Hanya
Mari sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang layak disembah. Mari tinggikan namanya, sebab Dia yang layak ditinggikan. Yes, amen. Oh, yes. Setiap bebanmu Tuhan bagi hari ini, dan kau mau menyembah Kau dengan segenap hati kami. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak disembah. Kaulah Tuhan kuatku, kasih-Mu tak pernah berubah, kasih-Mu tak pernah berubah. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, dengan segenap hatiku, dengan segenap pikiranku, dengan segenap jiwaku. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak dipuja, Yesus kekasih jiwaku. Sembah Kau Yesus, yes, amen. Syukur Allah Tuhan, kira atas sekira nama Yesus, kira Allah Tuhan atas sekiramu, pujilah Kau. Syukur Allah Tuhan, kira atas sekira nama Yesus, kira Allah Tuhan kira atas sekira. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan dengan hatimu,
satu alasan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau sebab Engkau Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini ajarkan kami Tuhan untuk merenungkan dan memikirkan firman-Mu itu siang dan malam Bapa. Biarkan setiap firman-Mu yang menyempurnakan setiap hidup kami Tuhan, menjadikan kami semakin serupa dengan apa yang Kau mau Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami, sebab Kau yang memberikan rancangan-Mu yang terindah dalam setiap hidup kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan Yesus. Sungguh, aku mau mengasihi Engkau Tuhan pagi hari ini. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu Bapa. Engkau Yesus dengan segenap hati, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mau mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mau mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan Segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah, semua berubah tapi firman-Mu tidak berubah. Itulah kebanggaan kami, karena kami berpegang kepada firman-Mu, dan firman-Mu ya Allah adalah diri-Mu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Pengurapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan amin. Silahkan duduk. Haleluya. Shalom semuanya.
saya bersuka cita karena bisa bersama-sama kita beribadah. Saudaraku, satu hal, kalau saudara ingin menikmati ibadah, sejak dari rumah, taruh di pikiranmu bahwa aku akan bertemu dengan Tuhan yang besar, dengan Tuhan yang ajaib. Maka kuasa pujian, kuasa penyembahan itu akan kita nikmati. Saudaraku, tapi kalau kita datang hanya sebagai, ya karena ini hari Minggu, saudara datang di gereja manapun, hanya sekedar sukacita pada waktu ada di dalam gereja. Keluar dari gereja tidak ada kuasa yang menyertai kita. Tapi kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, Alkitab berkata, maka itu besar gunanya untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Itu kata firman, bukan saya. Hari ini bulan ini adalah bulan keluarga. Nah, hari ini berbicara tentang kesatuan. Saudaraku, saya mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat mengubahkan pikiran saya ketika saya mempelajari hal ini. Saudara, memang kita sudah banyak mendengar tentang keluarga, tetapi benar-benar saya diberkati. Mari kita buka kitab Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Saudara, ada banyak hal, nanti kalau saudara mau bertanya yang lainnya, bisa di komsel masing-masing. Yuk, saya baca ayat ganjil, saudara, ayat genap. Memang ini tentang perceraian judulnya, tetapi saya menyoroti ini tentang kesatuan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Perhatikan baik-baik, di Matius 19, Tuhan Yesus juga mengemukakan alasan tentang perceraian. Perceraian itu alasannya hanya ada dua saja, yaitu tentang imoralitas sebenarnya ya. Satu, karena perzinahan yang tidak bisa diperbaiki. Yang kedua adalah karena pernikahan yang bukan di dalam tidak di dalam satu iman. Kalau dia memaksa seseorang untuk beralih, maka Alkitab mengatakan bahwa itu dilegalkan. Begitu ya. Itu Alkitab. Oke, kita tidak membahas tentang perceraian, tetapi tentang kesatuan. Saudara, pengajaran Tuhan Yesus yang ada di sini, dia membuka mata kita. Memang antara orang di situ ada dua kelompok yang berbicara, yang mempertanyakan tentang perceraian itu. Tuhan Yesus cuman berkata kepada mereka, apa yang dikatakan Musa? Nah, Musa memberikan surat kalau memang sudah nggak serak lagi atau nggak suka lagi. Oke, itu hukum Taurat, saudaraku. Tetapi di dalam Yesus, Tuhan Yesus berkata itu karena kekerasan hatimu. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa musuh utama di dalam pernikahan adalah keras hati. Makanya sampai terjadi perpisahan, keras hati. Orang keras hati itu gimana toh? Nggak pernah mau terima masukan. Berpikir bahwa dirinya mesti benar, saudaraku. Jadi menganggap bahwa dirinya itu benar. Itu musuh utama pernikahan. Tidak lemah lembut. Jangan dulu. Punya pandangan sendiri, tidak terbuka terhadap firman. Fokus benar pada diri sendiri. Nah, Yesus datang
membawa perubahan. 2 Korintus 5 ayat 15, pengajaran Yesus tentang pernikahan itu ada tujuan Tuhan. Jadi saudara dan saya menikah itu bukan hanya untuk melahirkan anak-anak, tidak hanya itu, melahirkan keturunan ilahi, tidak. Tuhan punya tujuan besar yang dinamakan saya menemukan di sini adalah transformasi. Saudaraku, ada tujuan besar melalui pernikahan yang kita jalani. Jadi Tuhan inginkan sebuah transformasi. Sebab di dalam pernikahan, nanti saya akan kemukakan kepada saudara, bahwa di dalam pernikahan itu sebenarnya kita akan belajar tentang kasih Allah. Coba saya tanya, Bapak Ibu yang sudah menikah lebih dari 10 tahun, apakah engkau merasa bahwa pasanganmu itu sering jengkel kan enggak? Sering dong, ya Pak Bambang ya sering ya. Loh sangat sering Pak Bambang bilang. Tapi yang ajaibnya sekalipun sangat sering, ya Kak Yosef tetap bareng wong loro toh saudara. Itu apa enggak ajaib? Coba saudara cari di luar sana. Orang kalau sudah bengkrengan, orang kalau sudah enggak enak hati, gegeran atau disakiti, saya tanya di luar pernikahan, kira-kira iso bareng wong loro gak? Pulang. Jangan itu pulang aja. Kalau orang di luar pernikahan, kita sudah pernah dihapusi. Ya toh, kita dihapusi sama orang itu pernah menyakiti kita. Goblok-gobloknya kita. Saudara masih tetap mau berjalan bersama dengan mereka? Gak akan. Tetapi dalam pernikahan ajaibnya, saya Pak Bambang, saya cereweti dia. Saya ngomong banyak tentang kelemahannya dia. Ini kok Yosef wong loro ya? Ning di wong loro. Itu ajaibnya. Ini yang namanya kasih Allah dinyatakan. Pernikahan itu tujuannya untuk menyatakan kasih Allah. Saudara dan saya salah berapa kali pun datang kepada Tuhan. Tuhan tetap buka tangan. Dan itu hanya terjadi di pernikahan. Pernikahan di dalam Yesus. Di luar Yesus kau salah. Go. Pergi. Tetapi di dalam Yesus. Pernikahan yang dikuduskan. Kamu salah. Aku terima kamu. Karena aku tahu. Aku harus mencerminkan Yesus dalam hidup. Nah saudara, itu tujuan Tuhan dalam pernikahan. Pernyataan kasih Allah. Oh ya Pak Bambang tuh ya sudah ngerti loh, saya tuh cerewet. Nah saya tuh yuk, dia ngerti kalau saya tuh gak seneng lihat kecoa tuh bingung gitu loh saudara. Tahu kelemahan-kelemahan saya. Tapi Pak Bambang ya tetap tuh hidup bersama dengan saya. Apakah enggak itu ajaib loh saudara? Jajal loh, Pak Timur sama temannya, gitu. Temannya tuh ngapusi Pak Timur, duit, dari nyileh ra dibalekno, baru ngedol nih barangnya Pak Timur, terimanya dimbat, gitu saudaraku. Terus misui Pak Timur, kira-kira, saya gelem makan bareng, pergi bareng gitu. Gak mau, tapi apa yang terjadi dengan suami istri? Pernahkah suami istri melakukan kesalahan? Pernah kan? Tapi Tuhan ingin kita menyatakan kasih Allah di situ. Itu tempat kasih Allah dinyatakan tuh di keluarga. Jujur, kasih senyum saja. Siapa di antara kita yang pasanganmu pernah ngomong kata kasar atau dasar goblok gitu? Kasih senyum websuden ke saya. Halo? Tapi saya tanya, bukankah dia adalah orang yang paling kita cintai? Guatel nih hati jane Yonan. Mau wegel nih hati. Bolak-balik diomongi kok yo tetep ngono ae. Saya kalau sudah mengingatkan Pak Bambang ngomong ini, kamu tuh harus ngerti, gak ada orang yang gak membuat kesalahan diulang lagi itu gak ada wis toh. Sampai Tuhan datang mesti tetep ae diulang lagi sampai saya yo ngeyel. Lele aku ngajari bocah loro tambah loro kuwi jane papat tetep ngomong telu. Kuwi tak apa deh jaluke. Saya ngomong gitu sudah ngeyel saya sama Pak Bambang. Lho wis to El, tapi tetep dia berprinsip loro tambah loro telu yo maklumono. Saya berkata begitu saudara. Gemes saya. Untuk saya harus memaklumi terus saudaraku. Tapi yang saya tahu, kok saya cinta ya sama dia. Embuh teko ngendi aku ya bingung saudaraku. Saudara, itulah yang namanya
malam tak lihat. Tadi malam dia bilang, aku rong iso turu sak menit toh. Saya bilang, lah ngapain kok enggak bisa tidur? Karena kita lagi benar-benar lagi stres tadi malam saudaraku. Sampai stres karena pagi ini saya habis ibadah pertama, kami harus segera ke bandara karena jadwal kami diacak sama maskapai sehingga saya harus cari yang baru dan saya belum menemukan seseorang untuk merawat mama. Sudah berusaha, mama ada di sini. Saudaraku. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya bekerja itu tepat waktunya. Itu sudah berulang kali. Saudaraku. Saya ngerti waktu saya berangkat ke Jakarta, anak saya jam 7 malam ngomong, "Mam, aku harus operasi segera karena udah pendarahan." Kayak bisa sesuk. Gak. Jam 7 ketahuan, jam 9 malam operasi. Tanpa tanda tangan suami karena suaminya jauh, datangnya terlambat nanti. Jadi ya sudah, saya cari tiket gak bisa malam itu. Besok pagi kami berangkat naik kereta. Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong. Pagi ini, sebelum saya ke gereja, saya telepon seseorang. Bu, bisa nolong aku enggak? Untuk merawat mama. Tiba-tiba dia bilang, ya ya toh Bu Ella, saya pulang itu loh. Di Ngawi ini, ya wes Bu, tak rawate mama. Duh, Tuhan itu ajaib saudara. Sudah nyari seminggu sampai pusing saya. Enggak dapat. Nah kok tadi pagi itu loh, Tuhan sediakan Bu Marta akan merawat mama sementara di sini. Saudara, saya ini merasa benar-benar Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi ketahui, ya musuh utama pernikahan adalah keras hati. Tengok kanan kiri. Hatimu aja atos-atos, mari dibuka. Jangan keras hati. Menangi dewe, pikiran sendiri. Next, ayo. Berikutnya, yuk kita lihat. Ya, saudara. Nah, Tuhan menciptakan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Hal yang pertama tentang pernikahan. Jadi kalau ada pernikahan sesama jenis, jelas itu bukan kehendak Tuhan. Ya, yang namanya lesbi, LGBT, pokoknya itu tidak sama dengan firman Tuhan. Kalau ada gereja yang melegalkan itu terserah, tapi saya tetap berpegang pada firman, tidak bisa pernikahan itu. Dan jangan berharap ada doa untuk pernikahan yang sesama jenis. Tidak ada kamusnya. Nah kalau nanti sampai pemerintah melegalkan itu kayak di Amerika sudah dilegalkan. Kalau pendeta tidak mau itu ada sanksinya, yaitu resiko. Saudaraku, resiko untuk jadi hamba Tuhan ya begitu itu. Mau diapakan lagi kalau enggak mau ya sudah. Ada gereja yang berkata, oh kita harus terima sesama jenis itu di dalam gereja. Oke, kita terima tetapi harus pulih. Kalau tujuannya tidak pulih, tidak bertobat, no. Tidak. Tujuannya adalah orang itu harus pulih. Dan harus ada orang yang membayar harga untuk melayani orang itu. Kalau tidak, tidak bisa. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan Tono dan Tony, bukan untuk menikah. Bukan Evi dan Lydia, bukan menikah. Ya, laki-laki dan perempuan itu yang pertama yang kita harus tahu tujuan Tuhan. Kalau saudara ada temanmu yang gay atau apa, saudara harus bisa melayani dia. Ya, karena itu ada roh, itu roh Sodom dan Gomora. Hati-hati, ini roh Sodom. Kalau roh Sodom kita biarkan tanpa ada tujuan kita melayani dia untuk berbalik. Nah, jangan berkata, oh Tuhan itu kan penuh dengan kasih, menerima kita apa adanya. Gak mau cahal kitab itu saudaraku. Karena ayatnya itu cuma dipotong satu potong dalam 1 Korintus. Karena di bawahnya dikatakan, kalau masih ada kesempatan untuk kamu berubah, maka kamu harus berubah. Karena saya pernah ditanya tentang hal ini. Ya, oke, yang pertama. Yang kedua, sekarang saudaraku, kita masuk. Nah, tujuan Allah untuk pernikahan kesatuan itu adalah menjadi satu daging. Satu daging di sini permanen. Dua orang yang berbeda, saudaraku, itu rawan. Dan harus terjadi transformasi supaya memancarkan kasih Allah. Karena dua orang berbeda ini rawan. Saya sama Pak Bambang rawan karena berbeda. Itu rawan memancarkan kasih Allah, yaitu kata saling. Sehingga menjadi seperti Yesus. Saudaraku.
Tujuan pernikahan adalah saudara dan saya untuk menjadi seperti Yesus. Dikatakan di ayat-ayat di sini dikatakan itu karena ketegaran hati kita, karena kekerasan hati kita. Pada awalnya Allah menciptakan itu mereka itu laki-laki dan perempuan. Dan mereka itu akan menjadi satu, saudaraku. Satu, saudaraku. Yang namanya satu. Satu itu orang bilang, ada yang berkata bahwa kertas begini ditempel dengan perangko. Oh, aduh mesranya lengket kayak apa? Perangko. Tak kasih tahu. Perangko itu kalau saudara mau lepaskan dari gini nih, celupno banyu. Perangko nih lepas, karena saya ini pengoleksi perangko. Saya senang perangko mancanegara berapa aja saya punya bukunya, saudaraku. Ini kalau tak tempeli perangko, terus tak masukkan air, saya caranya gitu. 1-2 menit lepas. Pernikahan Kristen bukan seperti itu, bukan lengket kayak perangko, itu ngapusi tok. Pernikahan Kristen itu menjadi satu. Kalau sudah menjadi satu, oh kok saya ya lupa. Seandainya ada air putih sama sirup merah, itu saya tuang air putihnya, tak kasih sirup, tak udek, terus jadi merah kan? Terus bagaimana cara saudara memisahkan supaya merah itu pisah dengan air putih tadi? Bisa enggak? Enggak bisa, satu-satunya jalan adalah dintek nih banyune. Baru itu habis. Jadi sebenarnya di dalam kekristenan enggak ada kata perceraian. Saudara. Jadi ini ya, kita menjadi seperti Yesus. Nah, saya senang sama ketika saya mendengar itu Pastor Jeffrey Rahmat. Jeffrey Rahmat berkata begini. Di dalam pernikahan itu sebenarnya seperti saudara dan saya itu mau naik satu roller coaster atau Raja Wali kalau di Ancol itu. Saudara dan saya duduk plek dan sabuk diklik. Itu awal kita sudah nikah. Terus dipejet, jebret. Naik. Saya pernah nunggoni anak saya. Iso gemeteran saya nunggoni di bawah ini naik Raja Wali. Naik sampai di atas, diputer-puter di sana. Pernikahan itu seperti itu. Begitu kita klik bikin covenant. Tangan hamba Tuhan memberkati di situ. Itu sudah klik. Nah, soal saudara waktu mengarungi pernikahan itu seperti roller coaster itu loh. Itu pusing, muntah-muntah, gak karu-karuan. Ya tetap saja di situ saudaraku. Itu yang namanya pernikahan. Kalau saudara menginginkan pernikahan itu untuk sesuatu yang happy, untuk sesuatu yang comfort, nyaman, salah. Pernikahan itu adalah transformasi, di mana di situ akan diperlihatkan kuasa Allah yang besar, keajaiban Allah yang besar. Ketika saya melihat anak saya di atas itu saudaraku, saya mikir, coba kok mumet waktu itu bertiga. Rizka kan masih kecil ya, waktu itu masih SMA dengan Charles kalau tidak salah, dengan Charlesnya Bu Emi Makassar itu. Naik itu, pas turun saya tanya, mereka muntah-muntah saya tanya. Piye mau carane cah? Oh kok mumet ning kono. Wes gak terima mumet. Saudaraku, pusing gak karu-karuan, tapi itu enjoy-nya yang namanya naik rel coaster atau Raja Wali itu seperti itu. Itulah pernikahan saudaraku. Begitu kita sudah klik teken kontrak covenant. Mbok saudara pusing sampai muntah-muntah di pernikahan. Hadapi itu karena sebentar lagi ada transformasi. Itu loh saudaraku. Jangan bikin Frida kok takut menikah karena ada. Ya, saudaraku, itu indahnya. Tidak ada transformasi seperti dalam pernikahan. Hebatnya, indahnya, besarnya kuasa di dalam pernikahan. Ada transformasi di situ. Perubahan bagaimana seseorang bisa mengasihi, tetap berjalan bersama. Sekalipun habis gegeran, habis ribut. Dulu kayak bisa turun bareng tuh saudara. Saya tahu, ini kalau bukan dengan pasangannya, saudara bar ribut. Ayo makan bareng lek gelem. Bar saudara dipisui sama orang itu, diunek-unek nih,
duitmu diambil, dia hapusin tek-tekan, masih rela makan bareng? Halo? Halo? Hah? Rata? Tapi biar gegeran mbek bojone loh, ribet mbek bojone. Dijak keluar, ya mangan bakso ya, mau tuh bareng gak? Ya makan lah, ini yang namanya kita tidak menyadari. Loh saya waktu merenungkan ini saya kaget, oh iya ya, bukankah ini transformasi? Ini pernyataan kasih Allah yang diberikan supaya kita ngerti bahwa Allah itu menerima kita apa adanya. Seluruh kelemahan kita, kekurangan kita diterima dan itu kita wujudkan kepada pasangan kita. Oke, yang kedua, yang ketiga. Sekarang terakhir. Perubahan adalah proses. Gak ada perubahan langsung. Perubahan itu bukan sulapan ya. Ting, jini, oh jini, kling, proses. Proses untuk menjadi satu daging. Yang pertama proses itu, saudara lihat ayat-ayat di situ. Untuk masuk dalam proses itu dikatakan di sini bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kata meninggalkan ini berarti berkomitmen untuk menjadi dewasa. Makanya dalam konseling pranikah saya sarankan bahwa setelah menikah tolong keluar dari rumah kosong rapopo. Meninggalkan tuh maksudnya aku memimpin diriku, memimpin keluargaku untuk apa? Aku menjadi dewasa. Saudaraku, karena ada banyak persoalan. Saya lihat anak saya yang kedua, "Ma, oh ini kok gini tuh, Ma? Kok gini loh? Mama kan sudah ngomong, Nak. Oh, pernikahan itu bukan untuk kamu cuma nyaman ataupun kamu happy-happy. Wong happy-happy sediluk diterno bar kuwi lho. Delok rupane iso nlek kok kadang-kadang saudaraku. Bisa sampai kayak gitu. Tapi aneh, masih onek kok ya gelem turu jejer. Ngono. Ya apa Tata? Ya, turu jejer. Bahkan kalau malam dipeluk, lu masih mau loh. Coba yang suami istri tanya, yo ngono ya wae dhewe ora saudaraku. Hah? Masih mau kan? Nah, coba pikirkan saudaraku. Ini sebenarnya pernyataan kasih Allah, yaitu meninggalkan orang tuanya. Itu kedewasaan seperti untuk menjadi seperti Kristus. Yang kedua, saudaraku, untuk proses menjadi satu daging ya. Ini susah menjadi satu daging. Dengan baik-baik itu proses. Itu adalah bersatu, itu total komitmen. Makanya ada covenant, perjanjian dengan Allah yang tidak bisa dibatalkan. Saudaraku, tidak mendua hati. Covenant. Saya berkata kepada Pak Bambang, saya ada untuk kamu sampai hari ini. Karena aku sudah bikin perjanjian dengan Tuhan, bukan hanya dengan kamu. Kalau hanya dengan kamu, kayak aku mendua hati. Tapi saya sadar karena saya bikin perjanjian dengan Allah saya tidak mau mendua hati. Saya ngomong ke Pak Bambang, kalau sampai nanti hatiku tuh siti beralih dari kamu. Orang pertama yang saya kasih tahu adalah dirimu. Karena saya adalah orang yang terus terang. Tak kasih tahu, lek hatiku siti menceng dari kamu. Saya terus terang berkata begitu kepada suami saya. Karena apa? Saya tahu, saya bikin perjanjian itu dengan Tuhan. Itu kekal. Kalau saudara nanti di kelompok sel saudara tanya tentang perceraian, tentang apa, tolong tanya ke tanya dengan baik dan saya sudah kasih dasarnya hanya 2 itu tadi ya penyebabnya. Dan itu kalau nggak bisa didandani, kalau bisa didandani maka kasih Allah harus kita sampaikan. Perhatikan baik-baik, tidak mendua hati. Karena orang yang mendua hati itu tidak akan mengalami apa-apa. Saudara, kita menikah, melahirkan anak-anak. Anak-anak itu adalah benih ilahi yang akan memenuhi bumi. Saudara tahu enggak? 2 orang sepakat, berkat Allah turun atasnya. Suami istri sepakat, apapun yang terjadi, Tuhan tolong. Saya kemarin tuh sebenarnya waktu mau berangkat ke Jakarta itu saya sendirian. Karena saya nggak dapat tiket, saya pesan pesawat pagi. Saya bilang ke anak saya, masuk kamu ke ruang operasi, mama hanya menyertai kamu dalam doa. Nah ini Kak Franky belum datang, ya sudah masuk, doktermu udah ngomong masuk. Karena dokter dia kan di rumah sakitnya itu, saudaraku.
Oke, keterangan begini, itu salurannya harus dipotong dan ya kecil hati. Saya sampai malam, saya nunggui sampai dia selesai operasi. Saya tidak tidur, saudara. Karena itu yang bisa saya perbuat, tidak ada yang lain. Saya telepon kakaknya bilang, besok pagi aku terbang ke sana, cuman culik. Karena aku harus pergi, karena Sabtunya dia harus pergi. Itu hari Kamis. Ya Sabtu harus pergi, dia culik saja untuk lihat adiknya. Diperhatikan begitu saja. Itu hati itu rasanya adiknya itu jadi kuat gitu loh saudara. Jadi di dalam keluarga itu yang dibutuhkan adalah kata saling memperhatikan. Saya ngomong ke anak saya yang pertama, kamu Sabtu pergi nak, pergi jauh. Sudah enggak usah datang lah. Biar mama aja, mama yang tunggu dia. Dia bilang iya, cuman iya-nya dia bilang aku terbang. Tapi aku balik sore. Hanya lihat adiknya dipeluk, dikasih semangat. Karena adiknya mesti kecil hati, apa aku masih bisa punya anak. Tak kasih tahu, itu yang punya hidung telur satu tuh. Saya wakeh anak itu lupa 4, 6 sampai enggak apa-apa, tenang, saya berkata begitu ke anak saya. Ya, tetap dia kuat. Akhirnya Pak Bambang ikut saya. Saya harus merawat. Yang saya tahu, waktu saya berangkat itu loh. Saya sebenarnya kalau saya pergi sendiri itu kan lebih ringan. Karena kami mau bepergian. Dia akhirnya ikut. Ya udah, saya tahu gak? Tuhan itu baik. Tengah saya pergi naik kereta. Saya bilang, Bu, Ibu rupanya pergi ya? Karena Priska sakit. Iya. Tiba-tiba dia kasih berkat saya. Pas untuk kereta PP orang 2. Tuhan tuh aneh saudaraku. Jalannya tuh ajaib. Saya pengen ketawa, pengen nangis di kereta itu. Melihat betapa Tuhan itu baik. Ketika lihat anak saya rawat dia. Saya tahu, saya bilang, ini loh pernikahan itu. Dimana saya melihat 2 anak saya ini semakin kuat. Franky sama Priska ini semakin saling menopang. Justru dalam waktu sakit seperti ini namanya saling, saudaraku. Dan mata saya melihat keajaiban Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, mata saya melihat keajaiban Tuhan. Tuhan itu baik. Dengar baik-baik. Kalau saudara mengalami persoalan dalam pernikahan, kalau saudara mengalami rasanya jalan buntu, datang kepada Tuhan yang menciptakan pernikahan itu. Karena pernikahan itu adalah Tuhan yang menciptakan. Penyatuan itu memang proses yang lama. Saya dengan Pak Bambang prosesnya sudah 37 tahun saudaraku. Prosesnya lama. Dan masih ada hal-hal yang harus kami sepakati saudaraku. Kami harus memberi teladan. Buka open hidup saya, saudara bisa lihat kami berdua. Untuk menjadi teladan. Dan ketika kita berfokus kepada Tuhan, komitmen total. Maka saudara dan saya akan disertai Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami transformasi. Ini tentang keluarga. Baik tentang gereja. Baik tentang komsel. Baik tentang persaudaraan kita di keluarga kedua. Kita hanya komitmen. Gereja ini ada karena banyak orang yang bersedia komitmen untuk Tuhan. Saudara, di sini nggak akan ada kalau orang-orang tidak berkomitmen. Dan apakah saudara tidak pernah terasa sakit di gereja ini? Pasti nggak ada namanya keluarga nggak pernah digesek. Semuanya digesek saudaraku. Tapi justru ketika kita digesek itu memunculkan kita. Apakah kita berkomitmen atau tidak? Orang terlalu banyak, dunia ini penuh dengan orang yang berteori. Tetapi orang yang berkomitmen itu hanya sedikit. Halo? Kayak orang pacaran tuh. Itu janjinya selangit. Padahal nanti sudah menikah, belum tentu sak lembarnya dilakoni ya Pak. Janji komitmen itu janji setiap pokoknya gak akan lepas. Itu kesetiaan kita. Komitmen kita, keputusan kita untuk kita, kayak saya dengan Pak Bambang punya komitmen. Nah, kalau pernikahan itu bukan soal kata hanya happy-happy. Saya tanya saudaraku yang sudah menikah lebih dari 10 tahun, ketoke, angan-angan waktu di pacaran sama realita waktu menikah, akeh ngendi? Akeh realitanya kita lihat, kelemahannya, kekurangannya.
Tapi ada sesuatu yang indah ketika kita melihat kekurangannya. Loh aneh ya, ajaib ya. Kok aku bisa terima dia ya? Wah ajaib ya, kok aku bisa gandengan tangan ya? Oh ajaib ya, aku baru tukaran. Tapi kok bisa ya, aku mengasihi dia, aku nyepak makan dia. Oh aku kok tetap merawat dia waktu dia sakit. Itu kuasa surga loh saudaraku. Yang terjadi loh untuk kita di pernikahan. Saya ingat waktu Pak Mei cerita kepada saya tentang waktu istrinya divonis sakit itu ya Pak ya. Dia harus nelateni istrinya. Mungkin nyuapi atau memperhatikan istrinya dengan semua yang ada. Lelek enggak punya komitmen. Lah wong kowe wis lara kang ngene ngentekne dhuwit. Golekne Pak. Itu lek enggak ada komitmen. Yang baik, lebih baik banyak kamu tuh penyakitan pisan. Tapi saya melihat ada keajaiban. Ketika suaminya komitmen untuk merawat istrinya, kesembuhan kan? Sembuh kan? Sampai hari ini loh. Padahal itu dinyatakan kanker toh. Atau kanker atau apa? Kanker ya. Sampai hari ini istrinya tetap ibadahnya sore, saudaraku. Ada kekuatan. Ketika kita memegang komitmen di situ surga turun. Membuat saudara dan saya mampu melakukannya. Itu terjadi di keluarga kita, di gereja maupun di kelompok sel kita. Ketika kita melakukan, memegang komitmen, maka kuasa surga akan turun atas hidup saudara. Wah itu enak, gak enak. Saya yuk ngomong, Pak Bambang tuh gak pernah saudara bentak saya. Marah, oh cuma sekali tok. Dia bilang ke saya, iki urusanku, wewenangku, kamu gak usah ikut campur. Itu sekali tok seumur hidup. Itu urusan izin gereja dulu. Karena waktu itu gereja ini mau dijadikan satu atapnya aja, maksudnya masukkan izin. Saya cuma bilang, ini kayaknya yuk membangunkan singa tidur. Karena belum waktunya. Tapi semuanya sudah siap, pengurus sudah siap semua. Oke silakan, saya ngotot tetap gak iso. Nah itu cuma itu tok dia bentar. Bener, dimasukkan, jebret, ribut di luar sana. Dia bilang, orang dibilangin bangunkan singa tidur gak percaya. Ya sekarang begini nih. Nah, tetapi sekalipun saya jengkel karena dia sudah nolak saya. Dia waktu itu seumur hidup saya baru sekali itu dibentak. Dan hasilnya adalah, karena saya dengar suara Tuhan loh saudara. Tapi kan saya gak perlu berkata, oh ini Tuhan, ini toh kamu gini. No, kalau saya sudah ditolak saya diam. Udah, kalau itu Tuhan berarti Tuhan beracara dan benar ribut di luar. Waktu itu saya ingat Pak Yansen masih di sini. Dia ada di Kesbang Limas. Dia ngomong sama saya, Bu Ella, ini jadi ribut gara-gara ini surat ini masuk. Ini semua orang-orang di luar sana sudah pada mempertanyakan ini. Saya mikir, Tuhan gimana caranya? Ya Pak, itu kan tumpuan berkas banyak. Ambilin. Kalau taruh bawah sendiri, itu gak ada sing delok. Gitu ya Bu Ella ya. Baik Bu, besok saya laksanakan. Dan benar, punya kita diambil, taruh aja di paling bawah. Yang paling bawah biasanya gak didelok, gak ada dua. Reda saudara. Kalau kita taat kepada Tuhan. Itu saya jengkel, tapi saya tahu saya harus berbuat sesuatu untuk gereja ini. Saudara. Dan saya tetap mengasihi dia. Tetap mengasihinya, tetap mendampinginya. Sekalipun kadang-kadang ada beda pendapat. Tapi saya tetap mengasihi karena komitmen. Saudara. Yang terakhir adalah bersatu, keintiman ya. Jadi pengampunan dan berdamai itu harus ada dalam keluarga kita. Saya berharap kesatuan ini akan menjadi modal bahwa Tuhan ingin transformasi melalui rumah tangga kita masing-masing. Anakmu nakal, anakmu kayak apapun juga, jangan menyerah. Kayaknya ada masalah keluarga yang gak karu-karuan, jangan menyerah. Selama saudara memegang perjanjian, saudara sudah meninggalkan ayah ibu menjadi satu dengan istri, dengan suami. Terus saudara berkomitmen, maka surga harus melakukan sesuatu keajaiban atas hidup saudara dan saya. Ingatlah, Tuhan inginkan keluarga kita mengalami transformasi. Ya, anak-anak kita. Kalau anak-anak sudah menikah, kayak saya, gak bisa memaksakan. Saya hanya menasihati. Nak, ini pagernya Tuhan. Nak, ini begini. Pilihan,
Lek kowe pengen pilih berkat, yo pilihan kuwi. Ning lek kowe pengen pilih kutuk, yo terserah. Saya akan berkata begitu. Tapi dengar baik-baik. Kalau sampai matamu melihat anakmu memilih kutuk, masih ada kekuatan yang akan menarik anakmu untuk kembali ke dalam jalan kebenaran. Ketika suami istri komitmen, memegang penuh dan menghadirkan Yesus dalam hidupnya, maka Tuhan akan mengubahkan. Ayo saudara, jangan putus asa dengan keluarga. Apapun yang terjadi, Tuhan inginkan keluarga kita adalah transformasi. Perkatakan tiap hari, akan ada perubahan dalam anakku, akan ada perubahan dalam ekonomiku, akan ada perubahan dalam kesehatan anak-anakku, semua saudaraku. Karena ini begitu sehati, ini berdampak. Keuangan, kesehatan, damai sejahtera, itu tergantung kepada komitmen orang dua ini tadi. Ketika saya mulai menyepakatkan diri dengan Pak Bambang, maka berkat Allah itu akan turun pada waktunya. Maka pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan akan turun pada waktunya. Saya waktu nunggu anak saya mikir gini, aduh kok kayak gini, hati saya kecil saya. Tuhan kok diizinkan kayak gini, ini apa? Saya bertanya begitu hati saya, ada pertanyaan gitu, langsung tak jawab sendiri. Oh Tuhan mau menunjukkan mujizat yang besar, karena Dia adalah Allah yang ajaib. Tak jawab dewe saudara, karena apa? Saya tahu, kan dalam diri kita ini ada dua yang bertimbang terus. Kita daging kita yang terus menerus dan mempertanyakan Tuhan, sedangkan roh saya berkata, dah dengan hal ini justru mujizat akan terjadi. Saya sampaikan ke anak saya, nak tenang saja, justru mujizat akan terjadi dalam hidupmu melalui perkara ini. Dia cuma, oh iya Thomas, percaya. Nah kata-kata saya itu membangkitkan semangatnya. Membangkitkan, padahal tidak ada dasar untuk berharap pada waktu itu. Dia sudah nangis-nangis ketika telepon saya. Tapi saya tahu, di atas segalanya ketika saya tidak bisa melakukan apa-apa, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Amin. Ayo, berapa banyak saudara yang mempunyai hal yang tidak bisa engkau lakukan dan tidak bisa engkau tangani? Bisa mengangkat tangan? Yang punya masalah, punya kesukaran tentang. Bisa angkat tangan? Oh, cuma 1, 2, 3, oh iya, cuma sedikit. Oke, saudaraku. Sekarang pegang firman Tuhan ini dan dapatkan bahwa ada kuasa Allah yang akan bekerja melalui hidup kita. Amin. Mari kita beri bersama. Ku percaya Kau Tuhan ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janjimu. Saudara yang merasa engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tengadahkan tanganmu ke surga. Kau yang butuh pertolongan Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Sekarang waktunya Tuhan turun tangan. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang diangkat. Hamba juga mengangkat tangan hamba-Mu kepadamu. Kami
Kami hanya mengharapkan Engkau yang tidak pernah lalai menepati janji. Di dalam nama Yesus, ketika setiap umat-Mu melakukan firman-Mu, maka kuasa firman-Mu akan turun atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan Allah turun atas-Mu. menepati janji-janji-Mu. Roh Kudus, aku percaya Engkau memegang hidup kami semuanya. Aku membungkus setiap rumah tangga anak-anak Tuhan di gereja ini dengan darah Yesus Kristus, sehingga benar-benar kami menikmati Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya Tuhan akan melakukan transformasi. Katakan amin. Silakan duduk. Sebentar kita mau menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Multimedia saya persilahkan. Salam Jemaat El Shaddai yang luar biasa. Berikut kita akan menyimak beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Komsel minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mari terus semangat bertumbuh dan berbuah di dalam Komsel. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di ruang meeting gereja. Pelayanan orang jalanan hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Som 1 dan Som 8 diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di Aula Peniang. Ibadah warga senior hari Rabu jam 10 pagi di Panti. Untuk info penjemputan bisa menghubungi Bapak Yefta. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Level Up dan Bamak Ngawi mengadakan ibadah gabungan pemuda-pemudi Kabupaten Ngawi hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 10 pagi bertempat di GUP El Shaddai Karangasri. Ibadah El Shaddai Kid hari Minggu sesi 1, 2, dan 3 di Aula Peniel. Ibadah Raya hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi kedua jam 9 dan sesi ketiga jam 4 sore. Demikian pengumuman kegiatan gereja minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi ibadah youth untuk Sabtu ke depan adalah digabung dengan Youth Bamak ya, yaitu jam 10 pagi dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Ya, Bapak Ibu sudah mempunyai anak remaja dan kaum muda. Nah, sedangkan kita akan lihat persembahan videotron ya. Saudaraku hari ini. Nah, tolong ditayangkan. Sedangkan KKR Bamak tanggal 31. Ya, KKR Bamak ada di mana Eka Kapti ya. Tanggal 31. Minggu depan masih bisa diumumkan. Ini yang bulan September ya. Oke. September totalnya saudara nanti bisa cek persembahan saudara, Bapak Ibu saudara yang belum ambil bagian, saya mohon ikut ambil bagian ya. Seberapa kekuatan yang bisa kita kasih untuk kita September ada 10 lumayan puji Tuhan. Nanti Oktober akan diumumkan awal November ya. Nah, demikian saudara, ini ada beberapa bantuan doa ya. Pak Ibu Tomo dari Rumah
rumah sakit, Bu Lintowati, Bu Linpanti juga ada di Widodo, Pak Parno sakit di rumah, David Chris kemarin baru pulang dari rumah sakit ya. Kita akan mendoakan untuk mereka berempat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, saudaraku, angkat tangan kalau ada. Ya, harus rajin-rajin menginjil. Ini berarti tanda-tanda kurang penginjilannya ya, saudaraku. Mari kita pakai berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Oh maaf, saudaraku, sebentar. Kami berdua ini nanti akan pergi tugas misi sinode ke Jerman ya. Kami mungkin mampir ke Belanda juga, ke saudaranya Bu Ella. Mohon nanti untuk didoakan ya. Yang mendoakan saya nanti mohon Pak Handoko maju ke depan, mendoakan kami supaya kami diberkati, pelayanan kami di sana berhasil, banyak orang diubahkan. Terakhir Pak Denny ada di tempat kita di sini, Bapak Ibu Saudara yang ingin cek tensi, cek darah, gula dan sebagainya, nanti bisa ke sana. Karena obat-obatan bukan juga enggak ada, nanti mungkin pakai resep ya. Kalau saudara ingin cek nanti di ruang studio sana. Mari kita bagi berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa. Ya, mari Pak Han, maju ke depan Pak Han, mendoakan kami. Setelah itu nanti saya tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih kemurahan-Mu, anak-Mu Tuhan. Ini anak-Mu mau pergi ke Jerman dan ke Belanda Tuhan. Kau utus Tuhan anak-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah anak-Mu ini Kau urapi, Kau kuduskan Tuhan, sehingga anak-Mu ini bisa memberi keterangan Tuhan atau memberi pengajaran untuk kemuliaan hati-Mu Tuhan. Kau sertai anak-Mu ini dalam perjalanan pulang pergi dengan selamat dan damai sejahtera menyertai anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan berikan hati kami tergerak untuk memberi persembahan kas gereja yang sangat diperlukan untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, engkau telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita bersatu antara suami istri, berkomitmen. Saudaraku, pulanglah dengan pengertian firman Tuhan yang baru ini untuk mentransformasi pernikahanmu, kesehatan pekerjaanmu, bahkan seluruh keluargamu. Damai sejahtera Allah Bapa dan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta kuasa dan urapan Roh Kudus ada menyertai-Mu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil, nya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuh. Damai dan penyertaan-Mu, kita angkat kedua tangan kita. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan sebentar kami mau pulang, biarkan Kau sertai kami
dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan biarkan sukacita surga senantiasa ada dalam setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.